Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Pak Adi. Masih program belajar dari rumah. Pelajaran pendidikan agama Islam kelas 4 SD 1 Yayasan Pupuk Kaltim. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan belajar, ini sudah pelajaran yang ke-10 tentang keteladanan. Ya, sekali lagi tentang keteladanan Wali Songo. Anak-anak bisa berinteraktif di zelo.com/guru merdeka, atau bisa di scan barcode-nya itu. Bisa juga kalian membuka buku elektronik, buku online yang sudah Pak Adi siapkan di site.google.com/view/guru merdeka. Baik anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa sehat-sehat selalu. Jangan lupa di rumah tetap menjaga kebersihan, sering cuci tangan. Jangan lupa mandi, gosok gigi ya. Dan yang paling penting juga tetap beribadah di bulan Ramadan ini. Jangan lupa puasa dan jangan ditinggalkan sholat 5 waktunya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan bersama-sama membaca doa. Kita awali dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah memahami kisah keteladanan Wali Songo dan meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak sekalian, coba perhatikan gambar tersebut. Kira-kira gambar apa ya? Iya, betul. Itu adalah gambar masjid. Ada yang tahu kira-kira di mana letak masjid tersebut? Masjid itu berada di daerah Jawa Tengah, tepatnya di kota Kudus. Ada yang pernah ke Kudus? Ya, barangkali punya keluarga atau nenek kakeknya berada di kota Kudus. Nanti bisa mampir, bisa jalan-jalan, bisa mendatangi Masjid Kudus sekaligus sholat berjamaah. Masjid Kudus itu adalah salah satu masjid peninggalan Wali Songo ternyata anak-anak. Ya, itu dinamakan Masjid Kudus karena salah satu nama Wali Songo ada namanya Sunan Kudus. Ya, nanti akan kita bahas kemudian.
Baik, untuk berikutnya, wah ini ada gambar lagi anak-anak. Ada yang tahu ini gambar masjid tentunya. Ya, wah mirip dengan masjid Baitur Rahman ya. Tapi ini bukan masjid Baitur Rahman. Ada yang tahu masjid apa namanya? Iya betul, itu adalah Masjid Agung Demak di Jawa Tengah ya. Masjid Agung Demak itu salah satu masjid tertua ya, peninggalannya para wali songo. Ada yang pernah ke Masjid Agung Demak? Ya, nanti kalau berwisata ke Jawa bisa mampir ke Masjid Agung Demak sekaligus istirahat dan sholat berjamaah di masjid itu. Ini luar biasa karena pengunjungnya juga sangat banyak dan arsitektur dari bentuk masjid sendiri itu sangat mempesona ya. Itu masjid peninggalan Wali Songo. Baiklah anak-anak sekalian, setelah kita memperhatikan bagaimana peninggalan jejak dari Wali Songo, sebenarnya siapa sih sebenarnya wali itu? Untuk menjawab ini mari kita simak dulu ayat Al-Quran surah Yunus ayat yang ke 62 sampai ke 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Jadi anak-anak, dari keterangan ayat tersebut bahwa wali Allah atau aulia Allah itu adalah hamba Allah yang senantiasa beriman dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wali-wali Allah ini tidak ada yang suka bersedih ya atau galau begitu. Itulah wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kita kembali lagi, coba itu ada gambar A ya. Gambar A itu kalau kita perhatikan, wah itu sangat mengenaskan ya. Itu ada seorang ibu beserta 3 orang anak sedang melakukan apa itu? Membuang sampah. Wah, membuang sampahnya di sungai. Wah, ini tentu
perbuatan yang tidak bagus ya. Baik, itu ada gambar B ya. Gambar B ini ada anak seperti kalian ya, sedang main game, main gadget, sangat antusias sampai lupa belajar, lupa sholat. Baik, itu ada gambar C ya. Gambar C itu anak-anak sekolah, pelajar SD seperti kalian sedang kerja bakti ya. Biasanya kalau di sekolah kita dilakukan pada hari Jumat ya. Kita bersih-bersih sekolah, kita bersih-bersih kelas, kita bersih-bersih lingkungan ya, agar bersih, agar tidak kotor gitu. Baik anak-anak sekalian, dari gambar A, gambar B, dan gambar C terkait dengan keteladanan terhadap Wali Songo, kira-kira gambar yang mana ya yang merupakan bentuk keteladanan terhadap Wali Songo? Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan kembali ya. Wali Songo itu sebuah lembaga perkumpulan para wali Allah penyebar agama Islam, khususnya di tanah Jawa ya. Perkumpulan Wali Songo ini yang pertama yaitu Sunan Gresik ya. Nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim ya. Syekh Maulana Malik Ibrahim itu dikenal dengan sebutan Sunan Gresik karena memang beliau berdakwah di daerah Gresik ya. Gresik itu daerah Jawa Timur ya. Kalau kalian pulang ke Jawa naik pesawat turunnya di Surabaya, wah itu sudah dekat dengan kota Gresik ya. Beliau aslinya ya dari Arab begitu, datang ke Jawa untuk berdakwah Islam ya. Luar biasa beliau ini dalam berdakwah. Salah satunya beliau membela rakyat ya, membela rakyat karena memang waktu itu kerajaan Majapahit lagi terjadi permasalahan, ada perebutan kekuasaan antara keluarga di kerajaan. Jadi rakyat ini tidak diperhatikan, banyak yang terlantar. Nah, beliau salah satu yang menolong para rakyat. Beliau membawa sembako, beliau membawa makanan gitu ya. Beliau juga memberikan pembelajaran tentang cara-cara baru dalam bercocok tanam ya, seperti menanam padi, menanam palawija ya. Beliau mengenalkan bagaimana teknik cara baru dalam bercocok tanam ya. Itulah Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Baiklah anak-anak sekalian, yang kedua ada Sunan Ampel. Nama aslinya adalah Raden Rahmat ya. Sunan Ampel ini masih keturunan dari Sunan Gresik ya. Beliau berdakwah kepada Raja Majapahit yaitu Raja Brawijaya. Beliau memperkenalkan Islam di kerajaan. Beliau juga memberikan pembelajaran kepada masyarakat ya. Beliau punya pelajaran khusus namanya falsafah molimo atau 5M ya, yaitu
masyarakat dilarang untuk berjudi, dilarang untuk mabuk-mabukan, ya, dilarang untuk mencuri, kemudian dilarang untuk menghisap ganja, dan dilarang untuk bermaksiat atau berzina seperti itu. Ya, itulah kisah dari keteladanan di dalam berdakwah yang dilakukan oleh Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Anak selanjutnya adalah Sunan Bonang atau nama aslinya Maulana Makdum Ibrahim. Ya, Sunan Bonang itu masih keturunan dari Sunan Ampel yang sudah kita bahas sebelumnya. Sunan Ampel itu ada di Surabaya, ya, ada makam Sunan Ampel dan sangat ramai sekali sampai hari ini di kampung Arab di Surabaya itu. Baik, putranya adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang ini sangat dekat dengan masyarakat di tanah Jawa karena beliau di dalam berdakwah itu begitu dekat sekali dengan masyarakat, yaitu beliau menggunakan alat musik gamelan atau karawitan yang disebut dengan bonang. Nah, jadi beliau bermain musik, ya, bermain musik atau nasyid seperti itu, yang salah satu karya lagu beliau yang sangat terkenal sampai hari ini yang dinyanyikan ulang oleh Opik itu lagu Tombo Ati atau Obat Hati. Ya, itu ternyata salah satu dari karya Sunan Bonang atau Maulana Makdum Ibrahim. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat, berbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Salah satunya, siapa bisa menjalani? Moga-moga Gusti Allah mencukupi.
Baik anak-anak sekalian, berikutnya ada Sunan Derajat ya. Sunan Derajat itu ada di daerah Lamongan, Jawa Timur ya, Persela. Kalau punya simbah atau nenek atau kakek yang ada di Lamongan, nanti bisa singgah atau berkunjung ke salah satu makam Sunan Derajat, yaitu ada di Lamongan ya. Beliau salah satu wali Allah yang berdakwah kepada masyarakat Lamongan ini dengan sangat luar biasa, keteladanan, perilaku yang terpuji, sangat dikedepankan, tawadhu, hormat, tidak suka membuli begitu ya, dengan kalimat yang indah begitu ya. Beliau juga sangat dermawan, sangat senang berbagi kepada temannya, kepada sahabatnya, kepada masyarakat ya. Beliau juga seorang wali Allah yang suka bekerja keras ya. Bekerja keras untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat ya. Jadi supaya masyarakat itu tidak nganggur, maka dia diajak bekerja ya, supaya tidak menjadi beban orang lain. Nah, itu ajaran dari Sunan Derajat ya, memakmurkan masyarakat ya, supaya masyarakat bisa beribadah dengan tenang, supaya masyarakat bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu bermanfaat kepada yang lainnya. Baik anak-anak sekalian, berikutnya ada Sunan Kudus ya. Kalau Sunan yang sebelumnya itu berada di daerah Jawa Timur, maka Sunan Kudus ini berdakwahnya tidak di Jawa Timur tapi sudah ke arah Jawa Tengah, yaitu di daerah Kudus ya. Sunan Kudus itu adalah seorang wali Allah yang sangat hebat, yang sangat luar biasa. Beliau termasuk waliul ilm, beliau sangat berilmu, hafal Al-Quran, hafal hadis. Nah, beliau juga dihormati oleh pemerintahan Kesultanan Kerajaan Demak ya. Beliau sebagai penasihat kerajaan begitu ya. Ya, beliau dalam berdakwah sangat dihormati oleh masyarakat. Masyarakat di daerah Kudus itu sangat menghormati Sunan Kudus ya. Sangat diterima dakwahnya karena beliau sangat dekat dengan masyarakat ya. Sunan Kudus salah satu peninggalan yang sangat terkenal sekarang di Jawa Tengah itu ada Masjid Menara Kudus ya. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya adalah Sunan Giri ya. Sunan Giri ini masih muridnya Sunan Ampel. Beliau putra dari Syekh Maulana Ishaq. Sunan Giri itu berdakwah tidak hanya di tanah Jawa, tapi beliau keluar Jawa ya. Beliau berdakwah itu di daerah Lombok ya, wilayah Lombok. Lombok itu ada yang tahu? Lombok itu di daerah NTB ya, Nusa Tenggara Barat ya. Di sana masyarakat muslimnya sangat luar biasa, sangat banyak sekali, sangat ramah. Nah, itu pengaruh dari dakwah yang disampaikan oleh Sunan Giri. Berikutnya ada Sunan Kalijaga.
Sunan Kalijaga atau Raden Said ini salah satu wali yang keturunan orang Jawa asli ya. Ini putra dari Adipati, Bupati lah sekarang begitu ya, dari daerah Tuban. Sunan Kalijaga ini luar biasa di dalam berdakwah Islam di masyarakat Jawa. Beliau menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, seperti menggunakan wayang kulit ya, kemudian menciptakan lagu. Salah satu lagu yang sangat terkenal yang pernah dibuat oleh Sunan Kalijaga adalah lagu Ilir-ilir ya, lir-ilir tandure wis sumilir ya. Berikutnya ada Sunan Muria, nama aslinya Raden Umar Said ya. Sunan Muria ini putra dari Sunan Kalijogo ya. Beliau bertempat di Gunung Muria ya. Gunung Muria itu di daerah Kota Kudus sana, Jawa Tengah. Beliau berdakwah dengan menggunakan kesenian tradisional di tanah Jawa. Sunan Muria ini banyak melakukan perjalanan dakwah dan menyampaikan dakwah yang sasaran utama dakwahnya adalah para pedagang, para nelayan yang mencari ikan di laut, kemudian ya para pelaut ya, kemudian juga rakyat-rakyat yang ada di sekitar Kota Kudus ya, di lereng Gunung Muria. Ya, berikutnya ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Beliau adalah salah satu wali Allah di daerah Jawa Barat, tepatnya di daerah Cirebon, Banten ya, yang kemudian menjadikan Kesultanan Cirebon itu menjadi kesultanan atau kerajaan Islam gitu ya. Itu sangat luar biasa pengaruh dari Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Baik anak-anak, itulah pelajaran kita tentang wali-wali Allah, khususnya yang ada di tanah Jawa. Mereka disebut dengan Wali Songo ya, supaya kita terus tetap ingat, dan tentu kita akan meneladani berbagai macam dari keistimewaan para Wali Songo. Kita akan melakukan tepuk Wali Songo ya. Tepuk Wali Songo, tok tok tok, satu, tok 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 Maulana, tok 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 Malik Ibrahim, dua, tok 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 Sunan Ampel, tiga, tok 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 Sunan Giri, empat, tok 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 Sunan Derajat, lima, tok 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 Sunan Bonang, enam, tok 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 Sunan Kudus, tujuh, tok 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 Kalijaga, delapan, tok 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 Sunan Muria, sembilan, tok 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 Gunung Jati. Baik anak-anak sekalian, berikutnya nanti bisa dibuka
di buku latihan online yang sudah Pak Adi siapkan di site.google.com view Guru Merdeka, cari bab 10 tentang Wali Songo. Di situ sudah ada games, sudah ada latihan, dan bisa interaktif. Pak Adi mengucapkan, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Allahu, 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 Allah.